Kalau ada yang mau bagi-bagi uang, terima saja. Itu juga uang dari rakyat kok. Itu uangnya rakyat. Kalau dibagi terima aja. Tapi ikuti hatimu. Pilih yang kau yakin di hatimu akan berbuat terbaik untuk bangsa, rakyat, dan anak-anak. Capres yang bilang kalau ada yang bagi-bagi amplop silakan diambil aja karena itu uangnya rakyat. Padahal KPK punya kampanye hajar serangan Fajar. Iya betul. Nah, jadi itu gimana Mas? kami terus melakukan edukasi ya, serangan Fajar yang dimaksudkan misalnya dengan bagi uang dan sebagainya dalam proses-proses yang sedang berjalan itu artinya tidak akan koruptif, yang pada ujungnya pada gilirannya dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK itu motifnya sama, untuk mengembalikan modal yang sudah dikeluarkan. Jadi saya kira tidak ingin terjadi kembali hal-hal semacam itu ya tidak bisa digunakan. Jadi banyak kejadian mengenai ini, dan politik uang itu sudah menjadi penyakit di setiap komunikasi ada. Kalau ada yang bilang ada, pasti tidak ada. Saya pernah ikut pilkada dan anggota 2 kali, pernah ikut pilihan gubernur 2 kali karena 2 ronde, pilihan presiden 2 kali. Jadi kalau ada yang membantah tidak ada, saya akan sampaikan apa adanya ada. Indonesia tanah air beta pusaka abadi nan jaya. Prabowo disemprot KPK karena sembarangan bicara politik uang. Nah kan akhirnya kena juga loh Prabowo mengucapkan sesuatu yang blunder. Nah belum lama ini dia komentar soal politik uang yang seringkali terjadi ketika pemilu hampir tiba. Prabowo malah kasih saran yang aneh, dia bilang terima saja uang itu lantaran uang yang diberikan itu juga uang rakyat. Kemudian Prabowo bilang meskipun sudah terima uangnya, tapi kalau memang sosok yang memberikan uang bukan yang mau dipilih saat pemilu, ya maka jangan dipilih. Intinya kalau dikasih uang ambil saja, tapi nggak harus memilih orang yang kasih uang. Prabowo ini kayaknya punya prinsip rezeki kok ditolak, dikasih uang ya diambil aja. Kalau disuruh milih, ya tunggu dulu. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ini adalah strategi serangan Fajar. Ini adalah praktik pemberian uang atau barang saat kampanye atau detik-detik menjelang pemilihan politik uang. Seperti inilah yang dianggap sebagai biang kerok mahalnya politik di Indonesia. Masyarakat disogok dengan iming-iming uang dan masyarakat nggak menolak siapa yang nggak mau duit. Masalahnya yang ngomong ini adalah Prabowo loh, calon presiden yang seharusnya memberikan contoh yang baik, mengucapkan sesuatu yang lebih hati-hati bukan asal ceplos-ceplos, dan memberikan contoh yang nggak baik. Masa menganjurkan uang terima, uang dengan dalih itu uang rakyat, itu uang rakyat. Tapi kalau orangnya menang, dia bakal cari cara untuk balik modal dan untuk makan uang rakyat juga. Kan harusnya Prabowo memberikan edukasi tentang bahaya politik uang dan tegas memberikan peringatan pada mereka yang berencana pakai serangan Fajar untuk menang. KPK saja serasa geli dengan ucapan Prabowo. KPK pun menyemprot Prabowo yang ucapannya dinilai menyesatkan. KPK bilang bagi-bagi uang dalam serangan Fajar akan merusak demokrasi. Pejabat yang menyebarkan dana lebih berpotensi menyebarkan melakukan korupsi, dan memang dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK, motifnya itu ya sama untuk balikan modal. Yang sudah dikeluarkan ini mudah dipahami, misalkan saya jadi caleg, saya menyogok masyarakat, saya kasih duit barang atau apapun, dan kalau saya menang ya saya harus balik modal dong. Itu adalah pengeluaran semasa kampanye yang harus dimasukkan sebagai investasi awal. Kalau nanti menang ya memang harus masuk kantong lagi. Mana ada yang gratis di dunia ini. Makanya tiap kali ada pemilu banyak caleg yang tidak lolos dan kemudian stres, depresi, lalu pelan-pelan jadi gila. Investasinya nggak bisa balik modal. Banyak yang masuk ke rumah sakit jiwa. Jadi KPK bilang, menerima uang saat serangan Fajar adalah tindakan yang tidak bisa dibenarkan. Pembagian uang adalah tindakan koruptif. Mereka juga meminta masyarakat tidak mengikuti himbauan Prabowo. Prabowo masih bisa fleksibel.
Prabowo masih bisa mendapatkan dukungan dari kaum intoleran dan Prabowo akan melakukan segala cara, toh demi ambisi kekuasaan. Betul kan? Kalau tidak, Prabowo pasti mengambil posisi di belakang panggung, lalu dengan tenang menyusun strategi politiknya untuk bisa berjasa dan berbuat baik serta berbakti untuk rakyat. Nggak mesti harus jadi presiden dulu, kan setidaknya Prabowo bisa menyusun program yang pas untuk rakyat dari balik layar atau memerintahkan kepada para kadernya di Gerindra agar melakukan perbaikan-perbaikan sistem sehingga rakyat kecil benar-benar dibela. Prabowo disemprot KPK karena sembarangan bicara politik uang. Nah kan akhirnya kena juga loh Prabowo mengucapkan sesuatu yang blunder. Nah belum lama ini dia komentar soal politik uang yang seringkali terjadi ketika pemilu hampir tiba. Prabowo malah kasih saran yang aneh, dia bilang terima saja uang itu lantaran uang yang diberikan itu juga uang rakyat. Kemudian Prabowo bilang meskipun sudah terima uangnya, tapi kalau memang sosok yang memberikan uang bukan yang mau dipilih saat pemilu, ya maka jangan dipilih. Intinya kalau dikasih uang ambil saja, tapi nggak harus memilih orang yang kasih uang. Prabowo ini kayaknya punya prinsip rezeki kok ditolak, dikasih uang ya diambil aja. Kalau disuruh milih, ya tunggu dulu. Kalau dalam bahasa sehari-hari, ini adalah strategi serangan fajar. Ini adalah praktik pemberian uang atau barang saat kampanye atau detik-detik menjelang pemilihan politik uang. Seperti inilah yang dianggap sebagai biang kerok mahalnya politik di Indonesia. Masyarakat disogok dengan iming-iming uang dan masyarakat nggak menolak siapa yang nggak mau duit. Masalahnya yang ngomong ini adalah Prabowo loh, calon presiden yang seharusnya memberikan contoh yang baik, mengucapkan sesuatu yang lebih hati-hati bukan asal ceplos-ceplos, dan memberikan contoh yang gak baik. Masa menganjurkan uang terima, uang dengan dalih itu uang rakyat, itu uang rakyat. Tapi kalau orangnya menang, dia bakal cari cara untuk balik modal, dan untuk makan uang rakyat juga. Kan harusnya Prabowo memberikan edukasi tentang bahaya politik uang, dan tegas memberikan peringatan pada mereka yang berencana pakai serangan fajar untuk menang. KPK saja serasa geli dengan ucapan Prabowo. KPK pun menyemprot Prabowo yang ucapannya dinilai menyesatkan. KPK bilang bagi-bagi uang dalam serangan fajar akan merusak demokrasi. Pejabat yang menyebarkan dana lebih berpotensi menyebarkan melakukan korupsi, dan memang dari hasil kajian dan beberapa perkara yang ditangani oleh KPK, motifnya itu ya sama untuk balikan modal. Yang sudah dikeluarkan ini mudah dipahami, misalkan saya jadi caleg, saya menyogok masyarakat, saya kasih duit barang atau apapun, dan kalau saya menang ya saya harus balik modal dong. Itu adalah pengeluaran semasa kampanye yang harus dimasukkan sebagai investasi awal. Kalau nanti menang ya memang harus masuk kantong lagi. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.